Dan kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan Pak Farhad Mahfud, Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta, dan Yayat Supriyatna, pengamat tata kota. Saya ke Pak Yayat terlebih dahulu. Pak Yayat, ini kalau dilihat konsep TOD ini cenderung disokong dengan hunian vertikal. Menurut Anda, apakah orang Indonesia cukup favorable dengan konsep ini? Karena kenyataannya masih banyak warga Jakarta, khususnya ini warga di Jabodetabek ini rela tinggal di luar Jakarta demi memiliki hunian tapak. Ya, ini menarik loh. Karena ibaratnya hunian vertikal atau apartemen, rumah susun itu kan ibaratnya struktur yang membangun kultur ya. Bentuk bangunan di tengah kota, kemudian merubah gaya hidup. Nah, yang menarik begini, mengapa banyak orang mau tinggal di pinggiran? Karena tidak kuat untuk membayar dan tinggal dengan harga yang terlalu tinggi di pusat kota. Nah, strategi yang menarik adalah bagaimana nanti TOD mampu memberikan ruang bagi mereka yang mungkin katakanlah anak-anak milenial ya. Anak-anak milenial itu kan gajinya 7 juta, 8 juta baru bekerja, belum tentu punya mobil, tapi masih tinggal dengan orang tua, atau mereka pekerja awal yang memang tidak mampu membeli rumah di tengah kota. Nah, ini strategi marketing yang paling bagus. Bagaimana strategi yang bisa difasilitasi oleh PT MRT, apakah dengan cara sewa, atau dengan cara kolektif atau akuisisi, untuk bisa memberikan tempat bagi mereka yang punya penghasilan terbatas untuk istilahnya back to city, tinggal di tengah kota. Jadi dengan tinggal di tengah kota, kalau istilahnya pernah saya sampaikan ke Pak Farhad itu adalah MRT 10 menit ke stasiun, 10 menit dari biaya, 10% dari biaya pengeluaran mereka untuk transportasi. Artinya apa? Dengan tinggal di tengah kota dan mendapatkan fasilitasi keterjangkauan, katakanlah mereka yang masih muda-muda itu karena kemampuan membeli rumah itu masih terbatas, mereka menyewa saja dengan harga yang terjangkau seperti tinggal di rumah kos atau tinggal di rumah susun yang dekat. Nah, jadi dengan demikian ada ruang kesempatan bagi mereka yang memiliki keterbatasan anggaran atau biaya hidup untuk tinggal di tengah kota dan difasilitasi dengan kerjasama antara PT MRT atau badan usaha lain. Nah, kemudian apa yang menarik? Dengan tinggal di tengah kota, khususnya bagi generasi baru, generasi anak-anak muda yang memang sedang tumbuh kembang, mereka bisa menghemat. Dengan menghemat, mereka punya saving dan suatu saat savingnya ini bisa menjadi modal atau DP untuk mendapatkan rumah yang lebih bagus untuk waktu yang akan datang. Jadi selama mereka aktif, mereka bisa tinggal dengan konsep rumah sewa atau rumah susun atau apa saja, atau fasilitasi dengan model-model yang mendekati kayak rumah kos yang ada dekat stasiun. Dengan demikian itu sangat membantu. Nah, terakhir yang paling menarik adalah strategi ini bisa menghidupkan kawasan Jakarta yang selama ini mulai mengalami penurunan karena pandemi atau ekonomi yang lesu. Jadi selain ada tempat tinggal, mungkin suatu saat kita dorong saja kampus-kampus untuk membangun kampus yang di tengah kota dengan memanfaatkan gedung-gedung yang selama ini mengalami kekosongan atau tidak optimal karena pandemi dan sebagainya. Jadi ibaratnya revitalisasi ekonomi dan revitalisasi kawasan. Ini semakin menarik Pak Farhad, tanggapan Anda tadi dari statement Pak Yayat bahwa kira-kira bisa tidak untuk, karena ini kan ada perubahan tentunya untuk bisa mengubah khususnya kaum milenial, generasi muda untuk mengubah gaya hidup mereka untuk tinggal di kota dengan keterbatasan anggaran, tapi di sisi lain sekaligus juga sistem TOD ini bisa merangsang atau menghidupkan kembali kota Jakarta, merangsang area bisnisnya untuk menyokong pertumbuhan ekonomi juga, Pak Farhad. Saya kira pertanyaan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Yayat ini menggugah kami, dan kami salah satu bentuk kolaborasi adalah dengan berbicara dengan para pakar tata kota, berbicara dengan perguruan tinggi dan sebagainya, bagaimana kami bisa berinovasi, karena perguruan tinggi adalah salah satu sumber inovasi dan antara lain Pak Yayat salah satunya gitu. Nah, kami di sini kalau dibilang bisa atau tidak, kami harusnya bisa gitu ya. Kita upayakan untuk mencari terobosan-terobosan dan solusi-solusi tadi gitu ya. Itu semuanya tentu dengan ketekunan ya, dengan ketekunan dan kerja keras kawan-kawan di MRT Jakarta dan anak usaha kami punya 2 anak usaha yang fokus pada eksekusi di kawasan TOD, yaitu ITJ, di mana merupakan joint venture antara MRT dengan Transjakarta, kemudian dengan MITJ, joint venture antara MRT dengan kereta api. Ini kita akan mencoba, saat ini sebenarnya kita sedang menggodok sebuah program
program hunian bagi milenial di sekitar kawasan TOD. Dan semua manfaat-manfaat tadi yang disampaikan oleh Pak Yayat merupakan poin-poin yang betul-betul kami consider dalam program ini, sehingga nantinya ini bisa kita harapkan didorong ya secara masif. Dan cara merealisasikannya itu yang kami lakukan adalah kami tetap berkolaborasi. Kenapa? Kami pada dasarnya ingin mengedepankan kolaborasi ini agar penyediaan hunian tadi, misalnya hunian yang bisa menggait warga milenial bisa hidup di sekitar area MRT, itu nanti disediakan dengan standar yang baik ya, dengan para ahli yang memang di bidangnya ahli di bidang penyediaan hunian dan sebagainya. Sementara kami bisa tetap fokus pada service public transport yang memang membutuhkan ketekunan dan keseriusan tingkat tinggi. Kami di sini baru 3 tahun mengoperasikan MRT, sehingga kami perlu fokus di situ. Sementara tugas-tugas ini bisa kita lakukan bersama anak usaha dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk bisa ikut menyediakan dan menyelesaikan persoalan sosial ini. Kuncinya adalah kita memahami persoalan sosial tersebut, persoalan masyarakat tersebut, dan dikonversi menjadi sebuah program-program yang ujungnya adalah layak secara keekonomian, tapi juga bisa diterima oleh warga, gitu ya, warga milenial tersebut. Sedemikian sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yayat bahwa warga yang tadinya harus tinggal di jauh-jauh di pinggiran Jakarta bisa hidup di sekitar area MRT. Ini untuk hunian terjangkau, dan ke depan mungkin kita akan fokus pada bentuk-bentuk kebutuhan publik yang lain, misalnya ruang usaha dan sebagainya. Ini semua akan menjadi bagian dan program-program yang akan menjadi fokus di MRT Jakarta dalam pengelolaan TOD, selain misalnya membangun interkoneksi antara stasiun dengan gedung-gedung sekitar, gitu ya, stasiun MRT dengan gedung-gedung yang ada di sekitar MRT, dan terus dibangun berjejaring interkoneksi ini seperti kita lihat di berbagai negara, dan juga adalah kawasan-kawasan baru atau infrastruktur yang mendukung fungsi pedestrian, fungsi pesepeda, fungsi public transport. Ini yang kita utamakan. Jadi ini yang kita harapkan akan direalisasikan dalam waktu yang tidak terlalu lama di area TOD MRT. Baik, Pak Yayat, Anda bagaimana melihat kelancaran proyek ini dapat menyokong kesejahteraan kota? Ya, ini menarik karena dia merupakan bentuk merevitalisasi ekonomi. Jadi dengan hidupnya pusat-pusat kegiatan baru atau hub-hub ekonomi dan hub transportasi, itu akan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi di tengah kota, menghidupkan kawasan, dan mendorong munculnya usaha-usaha baru. Kita bisa bayangkan kalau dalam satu TOD, jika di situ ada permukiman, kemudian ada katakanlah kampus atau perkantoran, kemudian ada fasilitas publik lainnya, ini pasti membutuhkan fasilitas dan dukungan, apakah terkait kebutuhan harian, kebutuhan untuk kegiatan di kantor atau kegiatan lainnya, otomatis akan membangun UMKM baru, akan membangun pusat-pusat pelayanan ekonomi maupun sosialnya. Jadi dengan tumbuh kembangnya TOD ini akan menjadi semacam simpul ekonomi baru. Dan TOD kita kan ada 3 jenis itu ya. Ada yang di pusat kota, ada di subkota, maupun yang neighborhood. Tapi otomatis karena konsepnya ini adalah mendorong kegiatan di tengah kota dengan membangkitkan pertumbuhan kegiatan UMKM atau ekonomi lainnya, ini otomatis perlu dipetakan ya. Sejauh mana pada setiap TOD punya tema sendiri-sendiri. Jadi dengan naik angkutan umum atau MRT, orang tahu kalau ke Blok M saya mendapatkan satu tema khusus tentang katakanlah kebutuhan untuk berbelanja. Ke tempat TOD lain ada tema untuk pengembangan fasilitas pendidikan atau tema lain. Jadi dengan keragaman tema ini otomatis akan membangkitkan apa yang dinamakan urban tourism. Urban tourism itu kan wisata perkotaan. Jadi bagaimana kita naik MRT seperti berwisata. Sekarang pun sebetulnya banyak orang di hari libur naik MRT wisatanya Car Free Day misalnya kan. Tapi bagaimana sepanjang koridor itu akan muncullah destinasi-destinasi ekonomi baru dalam bentuk wisata belanja, wisata pendidikan, wisata untuk kegiatan-kegiatan kuliner. Ini kan terus terang. Dan yang menarik lagi apa? Kalau kawasan itu bisa hidup 24 jam, nggak kebayang sama saya. Dengan tumbuh kembangnya kegiatan hampir 24 jam, ekonomi bergerak, kemudian ridership meningkat,
dan pelayanan MRT akan lebih lama. Artinya dari sisi operasional bisa tertutupi, dari sisi keuntungan properti, pengembangan usaha akan lebih tumbuh lagi. Ini memang harus perlu kerjasama di antara semua stakeholder agar harapan kita untuk tumbuh kembangnya pusat ekonomi itu akan terwujud. Baik Pak Farhat, satu lagi Pak, ini singkat saja, target kapan Pak pengerjaan trayek East West Line MRT fase 3 dan closing statement dari Bapak? Oke, target East West Line ya, kapan dibangun kira-kira 2023 akhir gitu ya. Kita harapkan kalau semua sesuai dengan rencana, maka persiapan perencanaan itu bisa dimulai di tahun 2023. Dan kita berharap ya sebagaimana layaknya proyek-proyek yang bersifat mega gini ya, seperti MRT ini, maka ini akan memakan waktu yang cukup lama untuk pengerjaannya. Dan ini kira-kira bisa diharapkan baru bisa beroperasi di tahun 2029 paling cepat atau 2030. Oleh karena itu kita harus bergegas, berupaya berbagai cara gitu ya, untuk memulai perencanaannya dari sekarang bersama dengan para stakeholder, Kementerian Perhubungan gitu ya, Pemprov DKI, Pemprov Jabar nanti dan juga Pemprov Banten gitu ya. Ini harus segera dimulai agar pengerjaannya ini tidak terlambat seperti halnya kita terlambat misalnya membangun fase 1 dulu. Tapi ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan kapan ini bisa mulai dibangun gitu ya. Dan kapan mulai beroperasi. Kira-kira seperti itu untuk fase 3. Baik, statement terakhir mungkin Pak singkat saja dari Anda. Statement terakhir mungkin terkait dengan TOD ini, MRT saat ini baru memulai pembangunan kawasan berorientasi transit mungkin untuk yang pertama kali di Indonesia dan pertama dilakukan di Jakarta ini. Dan MRT akan mengharapkan sekali dukungan dari para stakeholder antara lain seperti Pak Yayat, dari media seperti CNBC gitu ya, untuk bagaimana ini nantinya bisa kita kembangkan sebagai pusat pusat pertumbuhan perekonomian baru di Kota Jakarta. Baik, terima kasih atas waktu Anda Pak Farhat H. Mahfud, Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta, dan juga Pak Yayat Supriyatna, pengamat tata kota. Sehat dan sukses selalu untuk Anda berdua.